Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh, para kiai, ustaz lan ustadzah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pengajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah istighfar dan pertaubatan. Nah, ini saya sertakan bacaan yang bisa diamalkan oleh kita bersama Bapak Ibu sekalian. Ini adalah yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar, yaitu lafal istighfar yang paling utama. Kalau biasanya kan kita istighfar itu menggunakan kalimat astaghfirullah gitu ya, yang umumnya. Nah, ini ada kalimat istighfar yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat disukai oleh Kanjeng Nabi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan motivasi kepada kita semua untuk menggunakan lafal ini, ya. Baik dibaca pada saat siang, pada saat malam dan seterusnya. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian, ya. Saya dulu, kemudian diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka.
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Ini bisa diwiridkan Bapak Ibu sekalian, ya setiap habis sholat bisa juga ini ya. Allahumma ya Allah, anta Rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha, tidak ada Tuhan illa anta, kecuali engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana, dan aku ala ahdika, senantiasa tetap di atas jalan perjanjianmu. Wa wa'dika, dan juga janjimu. Mastata'tu, selama aku mampu. A'udzu bika, aku berlindung kepadamu. Min syarri, dari segala keburukan. Masona'tu, yang telah aku buat ataupun aku lakukan. Abu'u laka, aku percayakan kepadamu. Binikmatika, segala nikmatmu. Alayya, yang telah aku anugerahkan kepadaku. Wa abu'u laka, dan aku percayakan kepadamu. Bidhambi, terkait urusan dosaku. Faghfirli, ampunilah aku. Fa innahu, sesungguhnya la yaghfiru, tidak ada yang bisa memberikan ampunan adzunuba, terhadap dosa-dosa itu, illa anta, kecuali hanya engkau. Nah, menika doa yang disebut dengan sayyidul istighfar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini bisa kita baca pada setiap saat begitu. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menika, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika pernah bersabda, ya, lafalipun adalah mangqalaha, ya, mangqalaha fi yaumiha, ya, mukinan lahu sumamata qabla masyaihi fadakhulal jannah. Barang siapa yang melafalkan doa ini dengan penuh keyakinan, kemudian kok dia itu meninggal dunia
sebelum sore harinya, maka dia dijamin masuk surga. Wa man qalaha fi lailiha. Ya. Kemudian famata qabla qabla subhihi fadakhalal jannah, maka barang siapa yang melafalkan pada malam harinya mukinan lahu, dengan penuh keyakinan, kemudian kok dia itu meninggal dunia sebelum waktu subuh, maka dia dijamin untuk masuk surga. Demikian juga di dalam lafal teks yang lain yang diriwayatkan oleh ashabus sunan seperti Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, itu juga meriwayatkan hampir sama, yaitu barang siapa yang membaca atau melafalkannya pada saat siang atau malam harinya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan untuknya untuk masuk surga. Nah, ini begitu utamanya bacaan Sayyidul Istighfar yang bisa kita baca ya pada setiap saat begitu. Kalau biasanya kita sekedar astaghfirullahaladzim, kita tambah Bapak Ibu sekalian. Astaghfirullahaladzim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Wa ana abduka. Ini sebagai tambahan dari istighfar yang selama ini kita baca. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus istighfar itu adalah merupakan satu perintah yang disampaikan oleh Allah kepada kita bersama. Jadi istighfar menikah adalah satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita baca setiap saat. Di dalam surat Ali Imran kalau mboten klentum nih, oke. Jadi di dalam salah satu ayat menikah Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang berdosa, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu ayat dikemukakan demikian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus istighfar bisa untuk senantiasa kita baca setiap saat. Ya, karena yang namanya dosa itu kan banyak yang tidak kita sadari, yang banyak yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari menika. Nah, istighfar menika Bapak Ibu sekalian terkait dengan pertaubatan. Taubat menika nggih. Taubat menika maknanipun adalah kembali, ada ataupun roja'ah, kembali ataupun pulang. Dalam pengertian yang lain, taubat menika adalah nadima ataupun nadama, yaitu penyesalan. Maksudnya penyesalan terhadap perbuatan yang pernah ia lakukan pada masa lalunya. Itu yang dimaksudkan dengan taubat. Jadi, oleh sebab itu maka yang dimaksudkan dengan taubat di situ adalah ya kembalinya seseorang ke jalan Allah Subhanahu wa taala dari sebelumnya dia itu tersesat, atau dari sebelumnya dia itu melakukan perbuatan maksiat ataupun dosa. Kembali ke jalan Allah untuk melakukan ketaatan kepadanya. Nah, ini kalau kita baca di dalam berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama begitu ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh umpamanya Syekh Utsaimin dalam kitab tafsirnya beliau menyatakan ma huwa taubah, ma hiya at-taubah, apakah itu taubat? Beliau menyatakan yang dimaksudkan dengan at-taubat itu adalah hiyar ruju'u min maksiatillahi ila ta'atih. Jadi yang dimaksudkan dengan taubat itu adalah pulangnya seseorang min maksiatillahi, dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ila ta'atih, dalam rangka untuk mentaatinya. Terus selama kita sebelumnya dia itu maksiat maring Gusti Allah,
meninggalkan segala ketaatan, banyak melakukan perbuatan dosa ataupun maksiat, kedurhakaan dan lain sebagainya, kemudian dia kembali ya menjauhi segala perbuatan maksiat, semakin banyak melakukan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan taubat ngoten niku. Kemudian Imam Ibnu Maflah di dalam kitabnya yaitu Al-I'lam bi hurmati ahli ilmi wal Islam, dia menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan at-taubah itu adalah an-nadmu ma madha minal ma'asi wadh-dhunub. Jadi an-nadmu ma madha minal ma'asi wadh-dhunub. Maksudnya adalah apa? An-nadmu penyesalan, menyesal. Ya. Ma madha minal ma'asi wadh-dhunub, terhadap segala sesuatu yang lalu, yang telah berlalu dari perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa. Terus sing jenengane taubat menika Bapak Ibu sekalian, menurut Imam Ibnu Maflah menika yang pertama adalah ada rasa penyesalan. Jadi tidak sekedar kembali saja, kembali pulang dari perbuatan maksiat menuju taat, tidak sekedar itu, tetapi ada rasa an-nadmu, menyesal. Mengapa saya dulu kok melakukan perbuatan maksiat? Mengapa dulu saya melakukan perbuatan dosa? Mengapa dulu saya berbuat salah? Mengapa dulu saya berbuat zalim? Mengapa dulu saya banyak meninggalkan ketaatan kepada Allah? Itu ada rasa penyesalan. Rasa penyesalan, senantiasa mengingat-ingat perbuatan dosa itu dan menyesal untuk melakukannya. Ya, begitu. Maksudnya menyesal menika nggih artosipun nggih getun nggih. Getun. Mengapa kok dulu melakukan perbuatan dosa? Begitu. Ada rasa penyesalan. Bukan malah sebaliknya, berbuat maksiat, berbuat dosa malah bangga. Nah, ngoten. Bangga, dicerita-ceritakan. Wah, dulu saya itu begini. Cerita dengan bangganya. Nah, itu berarti tidak ada penyesalan. Ngoten. Nah, terus kalau kita berbuat maksiat, nggih, ampun diceritakan, apalagi dengan kebanggaan. Dengan bangganya menceritakan. Kalau menunjukkan dia itu sebagai orang yang ditakuti, orang yang hebat, orang yang wah, ngoten niku. Orang yang Lebih ngoten niku. Ibaratnya. Nah, ngoten niku mboten angsal. Karena nggak ada penyesalan. Justru perbuatan maksiat yang lalu itu malah dibangga-banggakan. Ya, ngoten niku. Berarti itu tidak ada penyesalan. Nah, ngoten niku. Makanya Bapak Ibu sekalian, penyesalan harus ada terhadap perbuatan maksiat yang kita lakukan. Dan tentunya adalah bahwa nggak boleh kita ceritakan perbuatan maksiat itu kepada orang lain. Ngoten. Karena apa? Karena kalau kita itu menceritakan kepada orang lain, nanti akan menjadi justifikasi untuk generasi berikutnya. Contohnya ngeten niki. Wah, bapak itu aja dulu maksiat kok. Dulu aja maksiat kok. Mengapa saya tidak? Kan begitu. Nah, itu. Jadi menjadi justifikasi untuk generasi berikutnya. Makanya menceritakan sesuatu yang buruk itu mboten angsal, Bapak Ibu sekalian. Kita kubur sedalam-dalamnya, jangan sampai orang itu mengetahui. Begitu. Ya, salah satu salah satu hal yang disebut dengan ampunan Allah itu apa terhadap kita menika? Ampunan Allah itu kan salah satu doa yang kita panjatkan, Allahumma kaffir anna sayyi'atina. Kaffir anna sayyi'atina. Maksudnya kafir anna sayyi'atina itu kuburlah, tutuplah segala keburukan yang pernah saya
lakukan. Jangan sampai kok kemudian orang lain itu ngerti, orang lain itu tahu tentang rahasia saya ini. Makanya doa Allahumma kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kubur itu namanya yang perbuatan buruk itu. Tutup perbuatan buruk itu ya Allah. Karena malu. Ya, malu di hadapan manusia, malu di hadapan Allah. Ngoten niku. Jadi jangan sampai kok kemudian menceritakan perbuatan buruk itu mboten angsal, mboten parah. Kemudian yang kedua menurut Imam Ibnu Maflah adalah al-azmu ala tarkiha daiman. Memiliki keinginan yang sangat kuat untuk apa? Meninggalkan selama-lamanya. Kapok, tur, isin itu tadi. Kemudian memiliki kekuatan atau niat yang kuat di dalam dirinya itu untuk meninggalkan selama-lamanya. Jangan sampai kok kemudian getune iki sementara. Tomat ya. Tobat kumat ya. Getune sementara. Getune sementara itu mek konangan. Pas konangan getun. Nek ora konangan ora getun. Nah ini payah ini. Nah itu. Makanya kalau kita berbuat maksiat menika niki wonten al-azmunya, al-azmu ala tarkiha daiman. Ini yang disebut dengan taubat ngoten niku. Memiliki keinginan yang kuat untuk meninggalkan selama-lamanya. Artinya tidak akan kembali lagi dengan perbuatan itu. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Di maksiat niku nggih. Kemudian yang ketiga menurut Imam Ibnu Maflah adalah la li ajri naf'id dunya awi ada. Dan orang tobat itu meninggalkan sesuatu bukan la li ajli dunya, bukan dalam kaitannya untuk mendapatkan manfaat dunia. Diiming-imingi karo orang wis meninggalkan ini minuman keras, meninggalkan perjudian, nanti tak kasih uang sekian. Semangat dia meninggalkan, ya meninggalkan perjudi, meninggalkan minuman keras, tapi dalam rangka untuk mendapatkan duit dunia. Itu jenengane mboten tobat Bapak Ibu sekalian. Nek ngoten niku. Karena apa? Karena iming-iming dunia. Begitu. Terus kalau tobat berhenti sesuatu karena faktor iming-iming dunia itu bukan dalam pengertian tobat menurut syariat. Atau karena faktor ancaman diancam. Awas kalau nggak berhenti menjual minuman keras, kalau nggak berhenti minum minuman keras, nggak berhenti main judi di sini, kita pukuli bersama-sama. Nah, ada serombongan orang yang bawa pedang, bawa tongkat, ngancam, wedi. Berhenti karena faktor ancaman itu tadi, itu bukan berhenti karena faktor tobat. Karena takut azab, karena takut molo, karena takut bahaya yang akan ini dia hadapi. Jadi kalau berhenti karena faktor takut molo, karena takut bahaya, karena takut sesuatu dari orang lain yang mengancamnya itu tadi, maka berhentinya dia itu bukan termasuk dalam kategori taubat. Makanya Bapak Ibu sekalian, syariat itu senantiasa mengedepankan ilmu, dakwah, memberikan penyadaran kepada masyarakat, kepada umat. Itu. Karena apa? Kesadaran itu lebih utama daripada kemudian orang itu datang membawa tongkat, membawa pedang untuk nakuti. Ngoten niku. Ya leren. Ketika dia itu nggak ada orang yang begitu, maka dia akan kumat kembali lagi. Karena apa? Karena nggak ada makrifah, nggak ada pengetahuan, nggak ada kesadaran di dalam dirinya. Begitu. Makanya
dakwah itu terus untuk digalakkan karena itu menjadi kesadaran bagi masyarakat, bagi umat. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, wa alla takuna an ikrahin au iljain. Atau bukan karena faktor ikrah, keterpaksaan, au iljain, atau karena faktor perlindungan, terpaksa ataupun perlindungan. Ya. Maksudnya terpaksa di sini ya bisa juga karena faktor dipaksa oleh orang itu tadi, ya. Atau karena faktor keadaan yang memaksa dirinya, situasi yang memaksa bagi dirinya, atau karena faktor perlindungan yang diberikan. Umpamanya ada orang atau sekumpulan orang mencari suaka, mencari perlindungan ke tempat kita sebagai orang muslim, orang baik-baik gitu kan. Nah, karena mereka itu mencari perlindungan ke tempat kita, ngerti kita orang muslim, kemudian mereka itu masuk Islam, melaksanakan agama dengan baik karena mendapatkan perlindungan dari kita. Nah, ini bukan dalam kategori taubat. Karena apa? Karena nanti setelah mereka itu lepas dari kita, kembali lagi ke komunitasnya, masyarakatnya, mereka akan kembali kepada agamanya yang semula. Mereka itu hanya sekedar melaksanakan syariat ketika dia itu di kesulitan ataupun di lingkungan kita saja. Ada perlindungan. Nah, makanya kemudian yang terakhir yang namanya taubat itu bal ikhtiyarun halat taklif, tetapi taubat itu dilakukan dengan penuh kesadaran, ikhtiar. Artinya kita memiliki akal pikiran yang merdeka di dalam menentukan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini memang penuh kesadaran. Sadar kalau bahwasanya perbuatan yang pernah kita lakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi perbuatan yang pernah kita lakukan adalah merupakan pelanggaran terhadap syariat. Takut kepada azabnya Allah. Ya, takut kepada azabnya Allah. Kembali kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan ikhtiar. Ikhtiar itu karena faktor ya akal pikiran yang tercerahkan dengan makrifah, dengan pengetahuan, dengan hidayah. Begitu. Jadi orang kembali taubat, maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena faktor kesadaran. Bukan karena faktor pemaksaan, bukan karena faktor ini dan itu dan lain sebagainya. Diberikan perlindungan, diberikan makanan, diberikan mie, diberikan kebutuhan pokoknya dan lain sebagainya. Bukan karena faktor itu, tetapi karena faktor kesadaran penuh di dalam dirinya, menyadari bahwasanya apa yang telah dilakukannya itu adalah salah dan menyesali perbuatan itu, dan kemudian kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksudkan dengan taubat menurut para ulama, yaitu Imam Ibnu Maflah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita baca di dalam banyak ayat Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menyerukan kepada kita. Salah satunya adalah surat At-Tahrim ayat 8. Ya, surat At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu surat At-Tahrim ayat 8. Dalam surat Hud umpamanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Ya. Anistaghfiru, dan hendaklah kalian itu beristighfar, mohon ampun rabbakum kepada Tuhan kalian, summa tubu ilaih, dan hendaklah kalian itu bertaubat kepadanya. Dalam surat Nur ayat 31 Allah menyatakan tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian itu semua wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sighah amr dari kata taba yatubu taubatan fahuwa taibun tub.
Tubu jamaipun adalah tubu. Bertaubatlah kalian itu. Ini sighotnya adalah sighot amr. Dalam apa nih? Nah tadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari yang diceritakan dari Abu Hurairah. Qala, dia menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Wallahi inni la astaghfirullah. Demi Allah, sungguh aku ini beristighfar kepada Allah. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Fil yaumi aksaro min sab'ina marrah. Dalam setiap harinya itu lebih daripada 70 kali. Ini Kanjeng Nabi Muhammad niku Bapak Ibu sekalian. Kanjeng Nabi Muhammad menika istighfar. Maca istighfar, tobat maring Gusti Allah Subhanahu wa taala menika lebih daripada 70 kali selama sehari. Niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu mboten gadah dosa, maksum, terpelihara dari perbuatan dosa. Terus Kanjeng Nabi niku istighfar, tobat maring Gusti Allah. Kanjeng Nabi ora nunggu berbuat maksiat. Mboten itu ceritanya kok Kanjeng Nabi maksiat dulu kemudian bertobat, mboten. Kanjeng Nabi nggak pernah berbuat maksiat, terpelihara dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Dirinya senantiasa taat kepada Allah. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah lebih daripada 70 kali. Beliau dijamin untuk masuk surga. Orang yang dijamin masuk surga saja istighfarnya mempeng ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita yang tidak dijamin masuk surga. Ngoten. Kanjeng Nabi mempeng lebih daripada 70 kali sehari. Bahkan diceritakan dalam riwayat Muslim menika. Kalau tadi Bukhari ya, ini riwayat Muslim. Ya ayuhan nas, tubu ilallah. Hei manusia, bertobatlah kalian itu kepada Allah, wastaghfiruh, dan beristighfarlah kalian itu kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, bertobat kepada Allah di dalam sehari itu lebih daripada 100 kali. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau dari tadi Bukhari menceritakan 70 kali, ini Imam Muslim meriwayatkan 100 lebih dari 100 kali. Niku Kanjeng Nabi ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu maka monggo Bapak Ibu banyak-banyak kita beristighfar. Kita lafalkan menika Sayyidul Istighfar ini sering-sering, sesering mungkin. Ya. Sehingga kemudian apa? Ya Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan mendengar pertobatan kita di hadapannya menika. Kesungguhan kita. Ya. Seringnya kita membaca, banyaknya kita membaca istighfar pada setiap saat itu ya salah satu bentuk untuk kemudian menunjukkan keseriusan kita. Bertobatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak lafal istighfar menika Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustaz. Nggih. Tanya. Kalau kita sudah memenuhi syarat atau syarat sudah kita laksanakan dalam pertobatan itu, pertanyaannya apakah kita bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa tobat itu diterima? Makasih. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal bahwa ya terkait dengan masalah pertobatan kita diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala itu rohani kita menika Bapak Ibu sekalian itu apa? Rohani kita itu merasakan.
Salah satunya adalah ketenangan, itmi'nan, mutmainnah. Ya. Merasakan ketenangan dalam diri kita itu merasakan ketenangan. Keyakinan kita itu semakin mantap. Kemudian juga ditunjukkan dengan kemudian ngibadah kita itu nggih rodok tenanan. Mboten rodok tenanan, yo tenanan Bapak Ibu sekalian. Yakin tenan terhadap apa yang kita lakukan menika. Itu salah setunggal tandhanipun kalau tobat kita menika diterima. Karena apa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Anna inda dhanni abdi bi." Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini, kata Allah, tergantung dari persangkaan hamba. Kalau hambaku itu sungguh-sungguh bertobat kepadaku, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih lagi menerima pertobatan seorang hamba. Ngoten. Pertobatan seorang hamba. Tetapi kalau seorang hamba itu ragu-ragu, ogah-ogahan, ragu-ragu, ogah-ogahan, ngibadah itu ya ketoke ya wis nggih, ibaratnya kalau nggih samben lah ngoten iki. Nek waktu ingat nggih ingat, nek waktu selo nggih melakukan, nek waktu ngoten niku lah gitu. Dados ngibadah iki ketoke kok ya ora tenanan. Nggih kinten-kinten Gusti Allah nggih meragukan. Ini tobaté tenanan apa ora. Nah itu. Jadi kita bisa merasa rohani kita menika akan bisa merasakan terhadap pertobatan yang kita lakukan itu diterima ataukah tidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bapak Ibu sekalian, yang namanya rohani kita, roh kita menika itu kan apa? Sangat dekat. Kesadaran diri kita, kesadaran rohani kita akan kedekatan dengan Allah itu sangat-sangat kuat. Allah menika itu akan merasa kita itu merasa dekat, kedekatan dengan Allah itu begitu kuat, sinyalnya itu sangat kuat sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu memang menerima kita sebagai hambanya, ya, meridhoi kita sebagai hambanya, begitu. Jadi rohani kita itu sudah merasakan itu. Tetapi kalau rohani kita saja orang nyangkut titik sedikit pun, orang nyantel, orang connect, ibaratnya kalau kita punya HP menika biar pet Bapak Ibu sekalian. Nah, hubungan karo Gusti Allah menika biar pet. Kadang-kadang enak sinyalnya muncul, kadang-kadang hilang. Ngoten niku. Kinten-kinten ngoten niku. Nah itu. Makanya kalau sudah begitu itu Bapak Ibu sekalian, ya abot, berat ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Karena pasti rohani kita itu di dalam melakukan perbuatan amal baik itu juga akan sangat berat. Begitu. Karena tidak ada koneksi sinyal yang kuat antara diri kita, rohani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu ngeten iki Bapak Ibu sekalian. Berarti kita harus yakin bahwa tobat kita itu diterima kalau sudah memenuhi persyaratannya. Es tuh Bapak. Sebab Allah ya seperti itu mek kesepenyanane kawulane kepengin yakin ya nek ragu-ragu. Nggih, yakin kanthi syarat syariatipun dipenuhi. Nah, ngoten. Maksudnya syarat syariatipun nggih kalau tobat itu nggih melakukan salat ingkang bener, puasa melakukan puasa ingkang bener, tauhid diluruskan tauhid ingkang bener. Sehingga kemudian tobat menika dibarengi dengan makrifah, dengan belajar, meningkatkan wawasan, meningkatkan pengetahuan. Jangan sampai kok kita itu tersesat. Tobat tapi sesat, keliru. Sadar kalau dirinya salah, tapi perginya ke rumah Mbah Dukun,
Kemudian pulangnya dikasih jimat-jimat, le ning golek tobat iki kok ditempelke ning di atas pintu, iki ditaruh di di bawah kasur kamu. Ya, itu kan memiliki kesadaran tapi kemudian tersesat. Karena apa? Karena dia bertanya kepada orang yang salah, orang dan yang keliru, begitu. Makanya kemudian dibarengi dengan makrifah yang baik, maksudnya adalah syarat rukun syariatnya dipenuhi. Dengan banyak belajar pengetahuan agama sehingga kita tidak tersesat jalan. Nah, itulah yang kemudian akan mengantarkan kita semakin dekatnya kita kepada Allah. Insya Allah kalau dibarengi dengan syariat ingkang sae, pengetahuan syariat ingkang sae, rohani kita menika juga akan semakin gamblang, semakin jelas. Ketika berjalan di jalan Allah menika semakin jelas. Ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih Bapak iki. Nah, menika nggih dados terkait dengan masalah taubat. Taubat menika adalah tadi wajib, tidak boleh kita tinggalkan kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan memang ngeten Bapak Ibu sekalian, yang namanya ekspresi pertaubatan seseorang menika nggih, memang taubatnya orang awam menika taubat saking dosa lan maksiat. Niku taubate wong awam. Nah, taubatnya orang awam. Tetapi tobatnya orang soleh, nggih mboten ngoten. Ya, nggih niku yang disebut dengan tobat min ghafilatil qulub. Tobat dari lengahnya hati. Nah, itu tobatnya orang yang soleh, Bapak Ibu sekalian. Jadi lengahnya hati saja kita tobat maring Gusti Allah. Kalau wong awam tobat dari perbuatan maksiat, tapi orang-orang yang soleh, orang-orang yang khawas itu dari lengahnya hati. Lengahnya hati itu ya maksudnya adalah dirinya sadar banyak kemudian lengah terhadap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pun ngeten umpamanya Bapak Ibu sekalian, saya sering memberikan contoh umpamanya. Kita sholat, ya, kita sholat. Ya, kita itu nggih sholat, tetap sholat. Tetapi kemudian kita itu agak lengah melaksanakannya itu mepet-mepet akhir waktu ngoten lho. Contohipun ngoten. Nggih secara syariat niku nggih mboten kleru. Nggih betul juga. Tetapi kita itu masih lengah. Ada panggilan Allah, kita tidak segera melaksanakan syariat itu dengan segera. Itu tobat. Duh Gusti Allah, tadi kok saya melaksanakan syariatmu kok begitu lalainya. Sadar telah melalaikan itu namanya lengah hati. Kemudian juga umpamanya sehari kok belum, biasanya orang itu biasanya kalau terbiasa membaca Al-Quran, sehari orang maca Al-Quran kroso ilangi. Duh Gusti Allah, sehari ini kok rasanya saya belum membaca Al-Quran, ya Allah ampunilah saya. Nah, jadi merasa hilang, ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya karena dia tidak melakukan amalan tersebut. Itu namanya lengah. Jadi tobat dari kelengahan hati, ya, yang merasa telah meninggalkan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat penting dalam hidupnya itu tadi. Ya mungkin kalau zaman sekarang itu kita lebih sibuk dengan main HP, membaca status orang, moco macam-macam. Tapi moco Al-Qur'annya malah tidak, ngoten kan? Gitu ngoten Bapak sekalian. Kita beristighfar kepada Allah, ya Allah. Saya kok tidak membaca ayat-ayatmu ya Allah, tapi malah tersibukkan dengan ini dan itu. Itu namanya kita ngopeni hati kita merasa lengah ya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, malah sibuk dengan urusan yang lain yang tidak diperintahkan oleh Allah. Nah, ngoten itu pertobatan orang-orang yang khawas niku ngoten niku Bapak Ibu sekalian.
Jadi tidak terkait dengan masalah dosa, maksiat, mariguti Allah boten. Tetapi karena faktor kelengahan hati, itulah yang kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita ngoten niku sedaya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan saja kita begitu senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu di dalam diri kita, ada merasa penyesalan di dalam diri kita itu, ada amalan-amalan utama enggak kita lakukan, malah kita melakukan ini. Kita merasa menyesal, rugi. Nah, begitu. Nah, itulah yang disebut orang yang martabat tobatnya itu sudah khawas. Sudah derajat yang tinggi. Dan itu yang merasakan nggih panjenengan sedaya, enggak kelihatan dari nampak lahir, mboten kelihatan Bapak Ibu sekalian. Mboten ketok, ya kita sendiri yang merasakan. Apakah kita itu selama ini sudah begitu ataukah belum? Kalau belum berarti kita agak berjarak ini dengan Allah itu. Tetapi kalau kita merasakan ada sesuatu yang hilang dalam diri kita itu, merasa getun, wah luar biasa ngoten niku. Nah itu berarti wah itu kedekatannya dengan Allah itu begitu luar biasa. Itu kita sendiri yang bisa mengukur Bapak. Enggak ada yang bisa melihat. Makanya Kanjeng Nabi itu menyatakan at-taqwa hauna. Takwa itu di dalam dada masing-masing orang. Saya itu buat ngertos panjenengan pakai apa namanya? Enggak mesti orang itu pakai jubah panjang, pakai apa namanya? Wah, ngoten itu kan orang yang paling